dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Tahun ajaran 2020-2021. Oleh 1. Rahmawati Purba, Sarjana Ekonomi, Magister of Science. 2. Fonaha Hulu, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. 3. Rusmawahni, Sarjana Ekonomi, Magister of Science. Materi ke-13. Etika Bisnis. Etika bisnis dan permasalahan. Bidang ekonomi dan bisnis amanah. Bisnis online dan bisnis konvensional. Masa depan bisnis offline. Bidang ekonomi dan bisnis amanah. Dalam bidang ekonomi dan bisnis amanah merupakan niat atau itikat yang perlu diperhatikan. Baik dalam mengelola sumber alam dan manusia secara makro, maupun suatu perusahaan. Seorang manajer pada dasarnya adalah pemegang amanah. Manajer merupakan pengelola faktor produksi yang harus dijalankan. Setiap kehidupan manusia adalah pengalaman, oleh karena itu manusia memiliki kemampuan pengetahuan, kemampuan keterampilan dan pengetahuan. Sikap dapat dibaca Prihatmining Tias, tahun 2015. Tuntutan terhadap etika bisnis dan implementasi good corporate governance telah menjadi semacam paradigma baru, dengan menuntut antara lain, tuntutan adanya transparansi dalam kepengurusan dan pemerintahan yang baik di segala sektor. Tuntutan tanggung jawab kepengurusan di segala bidang, tuntutan kewajaran dalam menjalankan aktivitas usaha dan tuntutan profesionalisme. Kebutuhan karyawan. Perusahaan tidak boleh memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan karyawan. Kedua belah pihak mengikuti prosedur yang berlaku dan harus ada keterbukaan antara karyawan perusahaan sehingga tidak ada salah paham antara kedua belah pihak. Kewajiban karyawan dan perusahaan memiliki keterkaitan, baik kewajiban karyawan dengan perusahaan maupun kewajiban perusahaan dengan karyawan. Karyawan wajib menaati aturan di dalam industri, tentunya. Tidak semua perintah harus dijalankan tetapi perintah yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila seorang menjadi karyawan harus bisa menyimpan rahasia perusahaan dari perusahaan lain. Karyawan juga berkewajiban untuk dapat membedakan mana kepentingan pribadi dan mana kepentingan perusahaan. Maksudnya seorang karyawan harus bersikap profesional bila sedang berada di tempat kerja, tidak membawa urusan pribadi ke tempat kerja. Sebaliknya perusahaan tidak boleh bersikap diskriminasi terhadap karyawan misalnya dengan bersikap terbuka dalam merekrut karyawan. Tidak membedakan ras, suku, agama, dan sebagainya. Tujuan mendirikan perusahaan bukan hanya untuk memperoleh laba semaksimal mungkin, tetapi juga untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Kesehatan dan kesejahteraan para karyawan perlu diperhatikan, jika karyawan sehat dan sejahtera akan memberikan hasil produk yang maksimal. Dengan meningkatnya keuntungan maka perusahaan wajib memberi gaji yang adil, adil maksudnya sesuai dengan bisnis online dan bisnis konvensional. Penggunaan internet dalam bisnis berubah dari fungsi sebagai alat untuk pertukaran informasi secara elektronik menjadi alat untuk aplikasi strategi bisnis. Seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Pemasaran di internet sama dengan direct marketing, di mana konsumen berhubungan langsung dengan penjual, walaupun penjual berada di luar negeri. Kelebihan dalam berbisnis online. 1. Lingkup pemasarannya luas, tidak terbatas pada daerah sekitar. 2. Dapat dipasarkan di dalam dan sampai ke luar negeri. 3. Tidak memerlukan stok barang yang banyak, berlebih dapat dilakukan dimanapun asalkan memiliki akses internet yang baik. 4. Barang yang dipesan akan dibungkus rapi serta langsung diantarkan ke tempat tujuan. 5. Tidak memerlukan modal yang besar. Kekurangan dalam berbisnis online. 1. Karena produk tidak dapat dilihat secara langsung, maka hasil pesanan menjadi kurang meyakinkan. 2. Banyak situs bisnis online yang menipu konsumen sehingga konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih situs belanja online. 3. Dalam mengantarkan barang pesanan, terkadang beberapa situs bisnis online mengantar barang tidak tepat pada waktunya. Kelebihan dalam bisnis konvensional. Pertama, pembeli langsung dapat melihat produk yang akan dibeli sehingga pembeli tidak merasa ragu akan produk yang akan dibeli. Kedua, umumnya bisnis konvensional memiliki tempat atau kios sendiri sehingga pembeli dapat mengunjungi kios dan dapat secara langsung bertemu dengan penjual. Ketiga, memiliki banyak stok sehingga apabila pembeli ingin membeli produk, tidak perlu waktu yang lama untuk mendapatkan produk tersebut. Kekurangan dalam bisnis konvensional. Pertama, lingkup pemasaran terbatas. Jika ingin memperluas lingkup, maka harus membuka cabang di berbagai daerah. 2. Membutuhkan modal yang cukup besar karena biasanya bisnis konvensional memerlukan tempat untuk memasarkan produknya.
Ketiga, memerlukan banyak stok ini juga berpengaruh terhadap modal yang dikeluarkan sehingga menjadi bertambah. Keempat, apabila pembeli ingin membeli barang, maka harus pergi ke toko tempat dijualnya barang tersebut. Masa depan bisnis offline. Fakta bahwa bisnis online lebih menjanjikan dan pertumbuhannya semakin pesat. Hal ini tidak akan mematikan sepenuhnya bisnis offline. Hal ini karena tidak semua bisnis seluruhnya bisa dilakukan secara online. Misalnya bahan baku dan bahan makanan, yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis offline. Menurut Prihatmining Tias, usaha mikro kecil menengah sebagai salah satu dari kegiatan ekonomi perorangan yang tetap menjadi pilihan utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menyerap banyak tenaga kerja dan membentuk masyarakat yang kompeten dalam perekonomian.